Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MPD. Nah, apa yang akan kita bagikan, akan kita pelajari bersama sebagai wujud untuk belajar sepanjang hayat. Kita berbicara mengenai jurnal terreputasi internasional berindeks Scopus. Nah, saudara ikuti, dan ini sedang dikejar-kejar oleh para dosen yang ingin melenggang ke guru besar, dan bahkan ada yang tergelincir ke situ dengan menggunakan jurnal yang abal-abal misalnya saja. Nah, narasumber kita adalah Dr. Hendra Setiawan, Magister Olahraga. Dia dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, dan juga dosen di FIPP UNY, konsultan riset, dan sudah sedang gencar-gencarnya, sangat keranjingan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal internasional berindeks Scopus. Sudah ada 30 ya, 2 tahun terakhir, 30 atau 5 tahun terakhir ini menghasilkan 30 jurnal yang ada di indeks Scopus, jurnal berreputasi internasional dengan H index 5 dalam 1 tahun terakhir. Nih, ternyata 1 tahun terakhir, sehingga selalu saja menulis. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Dr. Indra. Oh, saya manggil Indra aja. Nyatanya Siap, kamu adalah apa, dokter yang hasil dari bimbingan saya. Kalau siap, Prof. saya manggil kamu Pak, ini kelihatannya kamu sepetuan itu. Ya, Siap, Prof. nah inilah eh, Dr. Indra ini akan bincang-bincang mengenai Scopus, dan saudara perhatikan supaya Anda juga termasuk orang yang berada dalam culture publish or perish, yang itu dulu saya canangkan di UNY ketika saya in power di dalam universitas itu, walaupun itu bukan original dari saya. Publish or perish itu adalah suatu culture yang sudah mendunia, terutama di kalangan perguruan tinggi luar negeri, di mana kita itu ditantang. Kita itu mempublikasikan atau punah. Orang yang tidak mempublikasikan akan punah dengan sendirinya. Nah, Dokter Indra, gimana kiatnya supaya dosen itu produktif, bisa menulis di jurnal terindeks Scopus? Gimana, Dokter Indra? Alhamdulillah, izin menjawab, Prof. Eh, untuk pengalaman selama ini, saya menggunakan pengalaman saya sendiri. Memang untuk bisa produktif itu yang pertama, tentunya kita harus membiasakan menulis. Apabila kita sudah pernah lulus magister ataupun doktor, maka kebiasaan menulis ketika kita sedang studi itu memang harus diulang-ulang. Jangan hanya pas menyelesaikan magister atau doktor saja. Alhamdulillah itu yang saya praktekkan, pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi setelah selesai doktoral, alhamdulillah dengan izin Allah, bimbingan dari Prof, promotor saya, dan juga uh, Bapak asuh saya di UNJ yang sangat memberikan motivasi yang luar biasa untuk selalu produktif sebagai dosen. Ya. Alhamdulillah, saya mencoba untuk membiasakan menulis. Ya kadang kalau malam begitu, ya saya membuat ide-ide ketika saya menemukan judul, kemudian saya tulis, saya buat menjadi konsep kerangka penelitian, kemudian saya tidak mengubah-ubah metode penelitiannya sebelum saya benar-benar memahami. Jadi metode itu biar saya hafal di luar kepala dulu, baru saya pindah ke metode yang lain. Dan itu selalu berulang seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, sudah saya benar-benar paham, itu baru saya ganti geser ke metode yang lain. Itu tips untuk lebih produktif menulis. Karena, Mas, iya, sebentar. iya, siap. Ah, kamu
ingin punya inspirasi, lalu melihat penelitian. Kalau dipublikasi itu penelitian siapa itu? Kan harus penelitian kamu atau penelitian orang lain, kemudian kamu bekerja sama dengan orang lain sehingga menulis Scopus bareng hasil penelitian dia, kamu kontribusinya adalah membuat hasil penelitian itu menjadi jurnal yang bisa dipublish di jurnal internasional. Gimana ya? Izin Prof, alhamdulillah. Kalau untuk penerbitan Scopus, maka kalau ingin kolaborasi lintas disiplin ilmu, pertama-tama biasanya teman-teman ini menghubungi gitu, Pak, ayo join kolaborasi. Kemudian kita ketemu, saya menggali ide apa yang ada dari kolaborasi saya itu, baik dari bidang A, B, C, dan seterusnya. Jadi tidak hanya, ini memang lintas jurusan ya, Prof. Jadi saya ajak diskusi topik Bapak Ibu tentang apa ingin publikasi Scopus. Nah, kadang-kadang dia sudah menyerahkan artikel, kadang-kadang tidak menyerahkan artikel, tapi mulai dari awal. Kita gali idenya, misalkan kemarin saya pernah dapat ide yang luar biasa, ini kolaborasi dari jurusan hukum, maka saya ambil karena bidang saya ini di pendidikan jasmani ya, dan juga di manajemen pendidikan, maka saya mencoba mengambil kasus bullying di dalam pendidikan jasmani. Nah, itu akhirnya alhamdulillah dari situ di sisi hukumnya, maka orang relasi saya, teman saya yang kolaborasi jurusan hukum ini, dia menuliskan di bagian sisi hukumnya. Sedangkan saya membuat kerangka dan menuliskan di bagian pendidikan jasmaninya dan juga di manajemen pendidikannya. Begitu. Jadi, Sehingga, jadi ya, Dra, nggih, menulis ya, di Scopus itu, saya yakin bahwa nilai plusnya kalau kita berkolaborasi antar universitas, antar negara, antar provinsi seperti BIS kota aja ini, Indra. Jadi akap seperti itu. ya, Oleh oleh karena itu seperti kasus hukum itu tadi. Nah, penelitiannya adalah penelitian hukum, tapi bisa diaplikasikan dalam eh, kan. praktek olahraga. Nggih. Gimana cara kamu melakukan kolaborasi itu? Ketemu daring dengan Zoom, kemudian berdiskusi tentang materi yang harus dipecahkan, problem yang harus dipecahkan dalam Scopus itu, atau kamu ketemu face to face untuk mendiskusikan itu. Nggih. Izin, Prof. Alhamdulillah untuk merencanakan itu biasanya saya dihubungi dulu atau di WA, kemudian saya ajak ketemu. Nah, kalau yang jauh biasanya memang harus lewat telepon, tapi kalau memang pas menyempatkan keluar kota di tempat kota tujuan kolaborator saya, teman kolaborator saya itu ya nanti ketemu di hotel seperti itu. Kalau memang hanya wilayah di Jawa, Prof, ya kita ketemu aja, misalkan saya ketemu di UNJ gitu, di kantin atau di mana begitu, ya baru saya sampaikan tadi tentang ide-ide, dan alhamdulillah itu luar biasa, Prof, sampai diberikan setelah ketemu idenya dan jadi sudah publish, pas reviewer itu dikasih feedback luar biasa sama reviewer, ini excellent katanya, ini adalah judul atau tema yang memang penting sekali untuk dipublish begitu, karena kasus bullying luar biasa Ya, itu ya, dari sisi reviewernya. ya. Nilainya adalah ke apa? Kepiawaian kamu dan teman-teman kolaborator kamu itu adalah bahwa bisa membuat data-data penelitian yang ada untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dan tentu saja kan tidak harus sama persis dengan tema penelitiannya, Andra. Itu kan penelitiannya punya variabel banyak. Mungkin satu penelitian itu bisa diambil beberapa variabel saja, tetapi itu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Begitulah pikiran saya, itu salah atau benar? Alhamdulillah benar, Prof. Kalau untuk bidang-bidang tertentu memang lebih mudah untuk dipecah ya variabelnya ya. Tapi memang kadang-kadang ada bidang-bidang tertentu yang lebih lebih sedikit untuk bisa dipecah ya. Seperti bidang-bidang ilmu sains kimia itu lebih mudah dipecah ya variabelnya untuk dibuat berbagai macam penelitian gitu yang berbeda. Tapi kalau jurusan sosial memang bisa, Prof. Alhamdulillah bisa, tapi
cenderung lebih sulit begitu kalau dibandingkan dengan yang bidang-bidang kimia tadi, sains tadi. Ya solusinya ya memang kita harus ini lintas jurusan tadi, Bro, lintas kolaborasi, lintas disiplin tadi, karena disitulah gap-gap untuk kebahuran penelitian bisa ditemukan di situ. Nah, sekarang supaya tidak menghasilkan jurnal yang abal-abal, sehingga kalau menjadi guru besar akhirnya heboh itu gimana upayanya, upaya kamu untuk dengan para kolaborator yang akan mempublikasikan itu, gimana upaya kamu supaya yang jurnal yang kamu gunakan untuk tempat mempublikasikan itu aman, bahwa itu adalah legal, sah, gimana caranya? Oke. Eh, untuk jurnal itu memang bagi orang yang tidak paham jurnal maka akan cenderung terjerumus ke dalam jurnal discontinue, Bro. Karena pengalaman beberapa teman itu ngirim ke saya, Pak Hindra ini tolong dicek apakah aman atau enggak. Ya saat dicek aman, Bro. Tapi pas sebelum sebelum lulus ternyata discontinue. Nah itu karena tidak memahami pola-pola jurnal yang akan discontinue. Nah, untuk bisa memahami itu, Bro, maka kita sedari awal kita benar-benar sering mengecek apakah ini jurnalnya ada tanda-tanda mau discontinue atau tidak. Nah, tanda-tanda di antaranya adalah ketika, nah tentu kalau pakai publisher besar seperti yang Elsevier, Springer, dan seterusnya, maka ini memang insya Allah dijamin aman. Namun biayanya luar biasa mahal. Namun kalau di luar itu kita pakai jurnal-jurnal yang mungkin di negara apa ya, yang dekat dengan Rusia itu biasanya malah kebanyakan tidak Elsevier gitu, tapi tetap masih bagus. Nah, kita perlu analisa di sana terbitannya. Dalam setahun itu terbitannya konsisten atau langsung loncat gitu. Kalau langsung loncat berlipat-lipat, maka memang itu rawan untuk discontinue. Jadi menerbitkannya itu ugal-ugalan ya. Biasanya satu tahun 300, tahun 2023 misalnya, terus 2024 400, tok tiba-tiba 2025 langsung 4.000 atau 3.000 atau 2.000, maka ini siap-siap aja discontinue yang seperti itu, Bro. Jadi tidak apa penerbitannya itu tidak konsisten. Nah, begitu. Ya, 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 ya. Nah, dari kolaborasi itu rata-rata berapa anggota, Dra, ketika kamu mempublikasikan itu? Ada macam anggota apa aja di situ? Ada author, correspondence author, atau ada apa itu di dalam konteks itu? Oke. Untuk anggota penulis tentu yang paling utama adalah ketuanya yaitu first author, kemudian nanti co-author. Nah, co-author ini juga kita kolaborasi dengan berbagai universitas dalam negeri dan luar negeri. Kemudian nanti di situ di antara co-author itu ada yang namanya corresponding author. Ya, corresponding author ini ya tugasnya nanti memantau jurnal ya, karena sebagian jurnal itu ada yang dia tidak memberitahu ke first authornya, tapi langsung corresponding author. Di Oh, mana nanti ya, Dina fungsinya kan untuk bukti korespondensi, loh. Maka yang calon-calon guru besar itu nanti kan ketika diajukan itu biasanya kan minta korespondensi. Walaupun koresponden autornya itu bukan si penulis pertama, maka itu tidak masalah. Yang penting nanti ketika mengajukan ke GB itu bukti korespondensi yang dipegang oleh si koresponden autor itu diberikan. Karena yang oh. diminta sebenarnya itu Oh, korespondensi. jadi sebetulnya, Andra, eh Oke. correspondence author itu seperti mirip-mirip seperti PR-nya tim kamu, public relations-nya. Jadi, Ya, ketika jurnal redaktornya, eksekutif eksekutif apa namanya redaktornya itu mengirim review itu ke corresponding author itu. betul, Prof. Nah, Jadi lalu lalu apa yang dilanjutkan? Dari corresponding author itu eh, terus dibahas, dibicarakan dalam grup kamu itu ya. jadi langkahnya seperti ini, Prof. Kita lihat dulu, sebagian jurnal itu ada yang mengirimkan ke semuanya, baik ke penulis pertama, semua co-author, termasuk juga koresponden author. Hmm. Tapi juga ada jurnal yang dia tidak berkomunikasi langsung dengan first authornya, jadi semua itu diserahkan ke koresponden author. Nah, kalau pakai jurnal yang skemanya tadi adalah diberikan ke semua penulis, baik koresponden author, co-author, atau first author, semua dikirimi,
notifikasi, nah, maka itu sangat mudah. Kita nggak perlu share-share apa karena sudah sama-sama tahu. Sama-sama tahu banyak. Baru nanti kita diskusikan terkait revisi apa yang memang teman-teman kolaborator bisa memberikan kontribusi di sana. Nah, kalau dia yang jurnal yang harus lewat koresponden autor saja, tidak ada pemberitahuan atau notifikasi ke selain koresponden autor, ya kita langsung merujuknya ke koresponden autor supaya bertanggung jawab menginformasikan kepada first author khususnya. Nah, saya kira kan di antara penulis itu, misalnya ada koresponden author bilang itu kan cepat responnya. Oh, karena itu kan kepentingan bersama, Indra. Kepentingan Ya. bersama dari tim itu. Rata-rata berapa orang di dalam mempublikasikan itu? Boleh kok berbondong-bondong orang masuk dalamnya. Tergantung jurnalnya, Prof. Ada sebagian jurnal yang membatasi hanya 8. Tapi kebanyakan yang saya temui Scopus itu, jurnal Scopus itu memang rata-rata tidak membatasi. Silahkan mau 12 orang, mau 15 orang, boleh. Nah, kan di sana kan kalau sepengetahuan saya itu sebenarnya itu menjadi nilai plus untuk perbanyak kolaborasi ya. Karena saya pernah dapat informasi dari teman itu yang memang dia di LPPM ya, dari teman itu bahasanya ternyata penilaian di pusat itu kalau kita ingin mendapat peringkat supaya nanti bisa tembus kalau misalkan ada kompetisi kayak gitu di antaranya memang jumlah kolaborasi dosen di dalam riset, Prof. Misalkan kalau kita nulis kok hanya satu orang, maka mau nulis 100 artikel pun ya berarti kolaborasi kita nggak ada kan begitu Hmm. dengan orang lain. Tapi beda kalau kita nulisnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka nanti tercatat di apa kita tuh di Scopus kita itu ada kolaborasinya dengan berapa dosen itu di sana dimunculkan. Ya, dan kalau banyak kolaboratornya kan berarti mereka itu membawa gerbong untuk para sitasi-sitasi itu, ya kan? Kalau Betul. sendirian kan sendiri saja. Kalau orang lima, masing-masing orang lima itu punya teman lima punya teman lima, sehingga kalau dia membaca, mensitasi itu penyebaran ilmunya itu lebih cepat. Itu maksudnya seperti itu saya kira. Dan Iya. dan yang kamu publish itu semua hasil riset atau jurnal yang bukan hasil riset tapi murni bahwa itu jurnal seperti ya apalah literature Gitu. review. Iya. Gimana, Andra? Ya selama ini kalau di awal-awal dulu ketika saya baru selesai doktor di pertengahan 2023 ya alhamdulillah itu saya cenderung ke apa? Ke original riset. Original riset artinya memang pakai data primer semua saya ambil dari data primer kemudian pakai metode pakai original riset. Terus mulai muncul isu-isu hangat apa yang terkait penelitian baru seperti bibliometrik, meta-analisis, systematic literature review, maka saya mulai bergeser ke sana saat ini. Karena bagi saya itu lebih mudah mencari datanya, Prof, dan lebih murah karena semua sudah tersedia di online karena kita mengambil data sekunder. Beda Hmm. kalau yang original riset memang kita kan harus terjun langsung ke lapangan. Nah, Hmm. itu juga saya selang-seling karena kan kalau saya mengajar itu saya juga terkadang memang di dalam penugasan mata kuliah saya itu yang masih terkait dengan pengajaran saya, maka juga di situ saya sudah mendapatkan data. Jadi tidak harus saya tuh fokus langsung mengambil data riset ya, kecuali kalau memang ada kolaborasi yang memang sudah punya data riset, nanti kita eksekusi bersama begitu. Tapi untuk saat ini memang saya sedang fokus untuk sistematik literatur review, ya di mana kita data primer sudah kita dapatkan, nanti kita menggunakan bibliometrik, meta-analisis, itu yang sekarang sedang booming begitu, sedang banyak diminati. Ya, ya, Alhamdulillah semua sudah terbit. Ya. ya, baguslah. Yang kamu merasa paling sulit tuh menghadapi jurnal apa ya? Yang direview berkali-kali, eh, kembalikan beberapa kali baru dipublish itu ada nggak? Ada Prof ya, jadi walaupun saya di reject juga pernah sering itu juga biasa. Makanya tipsnya itu sebenarnya kita nggak usah terlalu perfeksionis langsung wah jurnal harus saya maksimalkan sebagus mungkin. Kalau dari pengalaman saya lebih baik kita pokoknya yang penting sudah jadi dulu memenuhi standar minimal. Kemudian submitnya itu kalau bisa dalam satu artikel langsung submit 2 jurnal yang berbeda, Rob. Loh, memang Itu
Memang boleh dua jurnal berbeda, satu artikel. Boleh, ya boleh kan jurnalnya beda, Prof. Tapi jurnalnya sama, tapi artikelnya berbeda judulnya, Prof. Maksudnya begitu. Oh, Ya. ya. Tapi Bukan double. Kalau hmm, nanti disamit satu artikel disamit jurnal yang berbeda ya nanti kena apa? Kena Turnitin. Tapi maksudnya jurnalnya sama, tapi artikelnya berbeda judulnya. Maka itu oke. peluang itu. Hmm. Ibarat begini, Prof. Ibarat penumpang kalau mau berangkat misalkan dari Jogja ke Riau misalkan. Kalau kebetulan penumpangnya satu hari itu berangkat sekali jalan, kebetulan kok penumpangnya itu misalkan kuotanya 100, ternyata yang membeli tiket hanya 50, itu Hmm. kan ada kosongnya. Ya kita mengantisipasi hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan pas saat mau dipublish itu, ternyata kok nggak ada artikel lain yang masuk, ya tidak ada cadangannya gitu. Mudah-mudahan bisa naik menjadi Ya, eh, yang kamu maksud itu ketika submit itu lebih baik submit dua tema, gitu kan? Jadi kalau yang satu miss mungkin bisa. betul. Nah, dan mungkin bahkan itu bisa menjadi catatan redakturnya kali itu. Ya, Oh, ini, semangat. nah, ini ternyata orang ini sangat produktif ini kalau diperhatikan. Saya kira ada catatan yang seperti itu. Ya oke lah. Oke, Terima siap. kasih ya. Ini sudah memberi inspirasi kepada para dosen muda maupun senior yang akan menulis Scopus, menulis jurnal terindeks Scopus, dan mudah-mudahan banyak orang yang mengikuti channel ini sehingga bisa menjadi informasi yang inspiratif bagi para calon penulis dan penulis yang sedang berjuang untuk menaruh tulisannya di jurnal terindeks Scopus. Terima kasih dan sampai ketemu lagi, Dra. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ini. Terima kasih.